Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimi Punatawila dan teman saya yaitu Venda Bagus Wijaya. Di sini saya akan mendefinisikan tentang mekatronika. Yang pertama yaitu pengertian mekatronika adalah teknologi atau rekayasa yang membangunkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang dimanfaatkan. Seperti diketahui dari definisi mekatronika adalah gabungan disiplin teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, dan teknik kendali seperti fisika dan logika. Pada awalnya secara khusus tidak ada disiplin mekatronika. Untuk membangunkan beberapa definisi IMTEK tersebut, mekatronika memerlukan teori kendali dan teori sistem. Karena dapat merubah skenario kontrol secara fleksibel dan dapat memiliki fungsi pengambilan keputusan tingkat tinggi. Contoh klasik barang mekatronika adalah lengan robot dan mesin bubut kontrol numerik. Barang-barang ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda dengan cara merubah program mereka sesuai kondisi yang diminta karena telah ditambahkan kemampuan kendali aktif yang canggih terhadap mekanisme yang telah ada. Yang pertama yaitu meningkatkan fleksibilitas. Manfaat terbesar yang dapat diperoleh dari penerapan mekatronika adalah meningkatkan fleksibilitas mesin yang menambahkan fungsi-fungsi baru yang memayoritaskan merupakan kontribusi mikroprosesor. Sebagai contoh, lengan robot industri dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dengan merubah program peranti lunak di mekatroprosesnya. Seperti halnya lengan manusia, ini yang menjadi faktor utama dimungkinkannya proses produksi produk yang beraneka ragam tipenya. Yang kedua, meningkatkan kehandalan. Pada mesin-mesin konvensional manual muncul berbagai masalah yang diakibatkan oleh berbagai jenis gesekan pada mekanisme yang digunakan seperti keusangan, masalah sentuhan, getaran, dan kebisingan. Pada penggunaan mesin-mesin tersebut diperlukan saran dan operator yang jumlah banyak untuk mencegah timbulnya masalah-masalah tersebut. Dengan menerapkan switch semikonduktor misalnya, maka masalah-masalah akibat disentuh tersebut dapat diminimalkan sehingga meningkatkan kendala. Selain itu, dengan menggunakan komponen-komponen mesin sebagai pengendali gerak, tingkat presisi dan kecepatan telah mencapai garis satuan yang sulit untuk diangkat lagi. Dengan menerapkan kendali digital dan teknologi elektronika, maka tingkat presisi mesin dan kecepatan gerak mesin dapat diangkat lebih tinggi sampai batas tertentu. Batas ini misalnya adalah rigiditas mesin yang menghalangi kecepatan lebih tinggi karena munculnya getaran. Hal ini melahirkan tantangan baru, yaitu menciptakan mesin yang memiliki rigiditas mesin yang menghalangi kecepatan lebih tinggi karena munculnya getaran. Di dunia mekanika terdapat mekanisme mesin sebagai objek yang dikendalikan. Dunia elektronika terdapat beberapa elemen mekatronika, yaitu sensor, controller, rangkaian, penggerak aktuator, dan sumber energi. Elemen-elemen mekatronika dapat dijelaskan sebagai berikut. Mekanisme yang pertama ada mekanisme mesin. adalah objek kendali yang bisa berubah berupa
potongan robot, mekanisme penggerak, otomotif, generator, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sensor, adalah elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendalikan. Yang ketiga ada controller. Elemen controller ini yang mengambil keputusan apakah keadaan objek kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Yang keempat ada rangkaian. Rangkaian elemen ini berfungsi menerima sinyal komando dari controller yang konversinya menjadi energi yang mampu menggerakkan aktuator untuk melaksanakan komando dari controller. Yang kelima ada aktuator, elemen yang berfungsi konversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. Yang keenam ada sumber energi, elemen yang mencatu energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya. Yang ketujuh ada struktur mekatronik yang digambarkan di sini dari segi teori kendali disebut sistem umpan balik atau closed loop. Sistem ini umpan balik menyerupai makhluk hidup. Aplikasi mekatronika. Saat ini pengendalian sistem mekanik hampir seluruhnya dilakukan menggunakan sistem kendali elektronik dan sebagai besar diantaranya menggunakan komputer. Contohnya adalah mesin mobil. Dahulu sistem pembakaran yang terjadi pada sendiri dikendalikan sepenuhnya secara mekanis. Banyak bahan bakar dan udara diatur langsung dari pedal lewat perantara kabel dengan perbandingan yang telah disetel sebelumnya. Katup terbuka dan tertutup diatur secara mekanik menggunakan camshaft bergantung posisi piston. Saat ini banyak sekali sensor yang terlibat pada sistem pembakaran mobil, yaitu diantaranya sensor kecepatan dan posisi force angle, sensor temperatur udara, dan bahan bakar. Semua informasi dari sensor tersebut diolah oleh sistem pengendali berupa komputer yang disebut engine control unit untuk digunakan mengatur waktu dan besarnya bukaan katup serta perbandingan dan bahan bakar udara yang dapat disesuaikan dengan kondisi mesin ataupun pengendara. Pada mobil juga terdapat berbagai sistem lain yang saat ini menerapkan sistem mekatronika, yaitu sistem transmisi otomatis, sistem suspensi aktif, sistem anti-lock braking system atau ABS, sistem pengkondisian udara, serta display kecepatan putaran. Selain kendaraan bermotor, mekatronika juga diterapkan pada berbagai hal, diantara lain perancangan sensor atau transit, peralatan rumah tangga dan perkantoran, yaitu seperti mesin cuci, mesin insap, timbangan digital, microwave. Berbagai piranti pada komputer yaitu seperti mouse, printer, disk drive, CD-ROM, dan keyboard. Dunia penerbangan yaitu pengendalian pesawat terbang secara flyback wheel atau FBW, peralatan medis dan laboratorium, bidang industri, monitoring dan kendali berbagai peralatan industri, bidang robotika. Komponen utama pada suatu sistem mekatronik adalah sensor, aktuator, dan controller. Sensor digunakan untuk mendeteksi variabel pada sistem.